أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis ini. Kita duduk sejenak di malam hari ini mendengarkan beberapa firman-firman Allah, beberapa sabda-sabda Nabi SAW, dan petuah-petuah emas dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan pertemuan ini sebagai pembuka pintu-pintu keilmuan. Allah angkat kebodohan dalam diri kita, Allah perbaiki akidah kita, amal soleh kita, ketakwaan kita, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, semoga Allah kelak juga kumpulkan kita di surganya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, terangnya sunnah dan gelapnya bid'ah, yang dikarang oleh Syekh Sa'id ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada Al-Matlabul Khamis, bab yang kelima, Aqsamul Bid'ah, yaitu pembagian bid'ah. Ya, pembagian bid'ah. Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan al-bid'u aqsamun mukhtalifatun bi'tibaratin mukhtalifah. Bid'ah itu ada macam-macamnya. Ada pembagian-pembagiannya yang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan sudut pandangnya. Nanti bid'ah itu dibagi dua dari sudut pandang ini. Dari sudut pandang yang lain, bid'ah juga terbagi lagi. Ya, maka bab ini menjelaskan tentang mengklasifikasikan bid'ah. Nah, bisa kita artikan bab ini tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan bid'ah. Beliau mengatakan wa ilaikat tafsil bi ijazin wa ikhtisarin. Berikut ini adalah beberapa rincian-rincian yang secara ringkas. Ya, beliau hanya menyebutkan secara ringkas. Ini kebanyakan beliau ambil dari kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang berjudul Al-I'tisam. Kalau kitab Al-I'tisam karangan Asy-Syatibi yang secara khusus membahas tentang bid'ah itu tebal. Ya, kita punya di rumah itu ada 2 jilid. Maka di sini beliau jelaskan secara ringkas. Kalau mau lebih lengkapnya ada di kitab Al-I'tisam. Insyaallah sudah diterjemahkan ya. Taib, al-qismul awal, pembagian bid'ah yang pertama, yaitu al-bid'atul haqiqiyah wal idhafiyah, yaitu bid'ah yang hakiki, yaitu bid'ah yang murni, asli bid'ah. Sedangkan yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Secara asal dia enggak bid'ah, tapi tata pelaksanaannya,
kemudian penambahan-penambahannya, itu terjadi bid'ah di situ. Bingung? Nah, ini kita jelaskan. Yang pertama, al-bid'atul hakikiyah. Bid'ah yang hakiki, bid'ah yang murni. Apa itu bid'ah hakikiyah? Wa hiya allati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun. Yaitu sebuah bid'ah yang diada-adakan dalam perkara agama ini yang tidak ada landasan dalilnya secara syar'i. La min kitab, tidak ada di dalam Al-Quran, wala sunnah, tidak pula di dalam sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, wala ijma', dan tidak pula pernah disepakati oleh para ulama kaum muslimin sejak zaman salaf yang terdahulu. Ya, tidak pernah terjadi ijma', konsensus, kesepakatan. Wala istidlalin mu'tabarin inda ahlil ilm. Tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, tidak pula ada dalam ijma' para ulama sejak zaman salaf, tidak pula ada sisi pendalilan yang dibenarkan oleh para ahli ilmu, oleh para ulama. Jadi dilihat dari segi manapun ini gak ada pendalilannya. Tahu-tahu dak ono juntrunge moro-moro muncul. Nah, ini bid'ah hakiki, bid'ah yang murni. La fil jumlah wala fit tafsil. Ya, tidak ada rinciannya, tidak ada pendalilannya bagi di sisi para ulama, tidak pula secara umum atau secara terperinci, tidak ada. Walidzalika summiyat bid'ah. Karenanya perkara ini disebut dengan bid'ah. Li'annaha syai'un mukhtara'un fid dini ala ghairi mithalin sabiq. Karena kita pernah definisikan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Mukhtara' artinya sesuatu yang baru muncul, tidak ada yang melakukan itu sebelumnya. Makanya bid'ah dari segi bahasa itu terkadang bermakna positif. Ya, bid'ah dari segi bahasa itu terkadang bermakna positif, sesuatu yang terpuji. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Badi'. Ya, Al-Badi' artinya yang memulai, belum ada sebelumnya. Allah itu yang maha memulai, belum ada sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Nah, ini akar katanya dari bid'ah. Karena ada nggak yang menciptakan langit dan bumi sebelum Allah Azza wa Jalla? Nggak ada. Kan baru Allah yang memulainya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang nabinya, Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan Nabi SAW di dalam surah Al-Ahqaf, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu bahwa aku Muhammad SAW itu bukan rasul yang bid'ah. Apa maksudnya rasul yang bid'ah? Rasul yang baru. Sebelum beliau sudah ada enggak rasul? Sudah ada rasul. Berarti beliau bukan rasul yang baru, bukan rasul yang bid'ah. Nah, ini bid'ah secara apa? Secara bahasa. Ya, maknanya terpuji. Nah, yang tercela dalam bid'ah yang tercela itu dalam syariat, dalam akidah, dalam agama. Ini bid'ah yang kita bicarakan itu. Maka jangan ada lagi yang bertanya, kalau ini bid'ah maka pesawat berarti bid'ah, HP berarti bid'ah, mobil berarti bid'ah. Ini gagal paham. Anda pahami dulu bid'ah yang dicela oleh agama, bid'ah yang dicela oleh Allah dan Rasulnya itu bid'ah apa? Jangan orang itu asal ngomong saja, ini bid'ah, oh berarti mobil bid'ah, HP bid'ah. Sedangkan dia sendiri nggak belajar bid'ah itu apa yang dicela. Ya, kebanyakan orang seperti itu. Baik, wa min amthilati dzalik, dan di antara contoh bid'ah hakikiyah ini adalah kata beliau, at-taqarrubu ilallah azza wa jalla birruhbaniyah. Yaitu sebuah bentuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara model-model seperti monks. Tahu monk? Iya, biksu. Model-model seperti biksu atau pendeta. Tapi pendeta sekarang nggak gitu. Pendeta sekarang keren-keren. Iya. Mobilnya keren-keren apa gitu. Ada rahib-rahib itu dari beberapa sekte Nasrani itu yang memang Katolik ya terutama ya. Ya, Katolik terutama. Price, ya seorang Price di dalam Katolik itu hidupnya juga seperti ini, mengabdi secara total kepada gereja.
Ya, bahkan price itu tidak menikah. Ya, tidak tersentuh kemewahan-kemewahan duniawi. Secara total dia menghabiskan usianya, menghabiskan waktunya untuk beribadah. Nah, ini ada sebagian umat Islam yang mendekatkan diri kepada Allah dengan model-model seperti biarawan, monks, ya, seperti biksu dan yang sebagainya. Ai i'tizalul khalqi fil jibal. Ada di antara mereka yang meninggalkan hamba-hamba Allah, meninggalkan manusia, pergi ke gunung-gunung, ya, bertapa di sana. Mencari, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Meninggalkan dunia ini. Nanti kita bahas, loh Ustaz, bukannya Nabi seperti itu? Bukannya Nabi SAW juga meninggalkan kota Mekah menuju ke Gua Hira? Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Ada orang-orang yang meninggalkan, ya, ke gunung-gunung, wa nabdzud dunya, meninggalkan dunia, waladzatiha, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada, ta'abbudan lillahi azza wa jalla, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Anda mau meninggalkan Surabaya misalnya, sumpek Surabaya ini, macet embonge, terus panas, ya, pekerjaan juga bikin stres. Anda meninggalkan hiruk pikuk Surabaya, pergi ke gunung misalnya, ya, pergi ke puncak, kejauhan ke puncak, sini mana, Bromo lah, ke Batu lah, ya. Anda meninggalkan hiruk pikuk kesibukan di Surabaya, Anda mencari suasana di Bromo itu tadi. Apakah serta-merta dikatakan bid'ah? Kapan dikatakan bid'ah? Iya, manakala Anda yakini bahwa perginya Anda ke gunung itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala yang besar, mendatangkan keutamaan yang besar, disinilah terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Seorang tidur hukumnya apa? Mubah. Ya, tidur hukumnya mubah. Tapi manakala dia meyakini tidur adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, bentuk ibadah, di situ dia terjatuh ke dalam bid'ah. Karena tidak ada ibadah tidur. Bagaimana Ustaz dengan hadis Nabi SAW, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Bagaimana dengan hadis tersebut? Maka para ulama mendhaifkan hadis ini. Ya, ini hadis yang dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Andai kata memang hadis ini diterima, maka maknanya bukan berarti Anda tidur kemudian mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi maknanya adalah ketika seorang berpuasa, manakala dia tidak bisa menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa, maka ketika itu tidur lebih baik bagi dia. Tapi kalau orang bisa membaca Al-Quran, ya, dia bisa berzikir, dia bisa mengerjakan amal-amal soleh, tentu ini lebih baik daripada tidur. Ya. Maka beliau mengatakan orang-orang yang hidup beribadah kepada Allah dengan model seperti tadi, itu dikatakan bid'ah karena dia beranggapan itu ibadah kepada Allah. Walladzina fa'alu dzalika ibtada'u ibadatan min 'indi anfusihim wa alzamu anfusahum biha. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan tadi, ya, beribadah dengan gaya-gaya pastor, gaya-gaya monks tadi, mereka telah mengada-adakan sesuatu dalam agama. Ya, mengada-adakan ibadah dalam agama min indi anfusihim, itu dari diri mereka sendiri. Tidak ada keterangan dari Allah Azza wa Jalla tentang hal tersebut. Dan mereka mengharuskan diri-diri mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya, ada semacam penekanan dari dalam dirinya. Saya harus melakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendatangkan pahala dari Allah. Ini semuanya adalah bid'ah. Wa min amthilati dzalik, contoh yang lain misalnya tahrimu ma ahallallahu minat thayyibat ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Seseorang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Dia haramkan itu dalam bentuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Seperti misalnya Allah menghalalkan wanita dengan menikah tentunya. Allah halalkan. Namun dia mengharamkan atas dirinya sendiri tidak menikah. Dengan niatan apa? Untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ini juga termasuk bid'ah yang tidak ada landasannya sama sekali.
Di dalam Al-Quran, dalam sunnah, para ulama juga tidak bersepakat di atas ini. Atau dari sisi-sisi pendalilan. Barangkali ada ayat-ayat yang nyerempet-nyerempet sidik lah. Ya, itu nggak ada. Baik, Anda belum sampaikan tadi, bagaimana Nabi SAW yang menyendiri di Gua Hira. Yang pertama, itu terjadi ketika beliau belum mendapatkan wahyu. Kemudian yang kedua, berarti kan belum ada pensyariatan ya. Kemudian yang kedua, beliau pergi ke Gua Hira itu tidak dalam rangka beribadah. Namun beliau pergi ke Gua Hira adalah untuk merenungkan tentang kaumnya yang tiap hari semakin berbuat kerusakan di kota Mekah. Ya, tidak ada Nabi SAW menganggap bahwa keberadaannya di Gua Hira itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak. Maka enggak bisa dijadikan dalil orang-orang setelahnya. Kemudian dia pergi ke gua, berdiam diri di sana, sampai berharap mungkin Jibril datang kedua kalinya kepada dia. Kenapa? Sahabat-sahabat kita ketahui, setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu, beliau menjadi nabi, beliau menjadi rasul, ada nggak sahabat yang ke Gua Hira? Nggak ada. Ya, ada nggak para tabi'in yang ke Gua Hira? Nggak ada. Ya, berarti mereka tahu bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan hal tersebut. Taib, itu bid'ah yang murni. Ya, bid'ah yang murni. Taib, yang kedua, al-bid'atul idhafiyah. Bid'ah idhafiyah, yaitu bid'ah yang ada sudut pandang di satu sisi, ternyata ada dalil, namun ternyata dalam pelaksanaannya itu disusupi dengan hal-hal yang bid'ah. Wa hiya allati laha jihatan au syaibatan. Bid'ah idhafiyah itu adalah bid'ah yang memiliki dua sisi. Ya, bid'ah yang memiliki dua sisi, yaitu sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Ihdahuma, sisi yang pertama, laha minal adillah. Sisi pertama bid'ah ini ada dalilnya. Muta'alliqun fala takunu min tilkal jihah bid'ah. Sisi yang ini ada dalilnya. Maka kalau dilihat dari sisi yang ini tok, ya seperti koin, kalau dilihat dari sisi yang ini maka tidak disebut bid'ah. Ya, tidak disebut bid'ah. Wa ukhra wal ukhra. Adapun sisi yang lain, laisa laha muta'alliqun illa mithlu malil bid'atil haqiqiyah. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi yang satu, dia tidak memiliki landasan dalil sama sekali, persis seperti bid'ah sebelumnya, bid'ah hakikiyah. Ya, dari satu sisi, oh ada dalilnya. Jangan tertipu dulu. Lihat dari sisi yang lain. Oh, ternyata tidak ada dalil sama sekali, tidak ada istidlal, pendalilan sama sekali. Kemudian ai annaha bin nisbati li ihdal jihatain sunnah li istinadiha ila dalilin wa bin nisbati ilal jihatil ukhra bid'ah li annaha mustanidatun ila syubhatin la ila dalilin. Kata beliau, kalau dilihat dari sisi yang pertama ada sandaran dalil, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain ternyata itu bid'ah karena dilandasi dengan perkara-perkara yang samar-samar, perkara syubhat, bukan dibangun di atas dalil. Wa li'annaha mustanidatun ila syai', justru dia bersandar pada sesuatu. Wal farqu bainahuma min jihatil ma'na anna dalila 'alaiha min jihatil asli qa'imun wa min jihatil kaifiyat awil ahwal awit tafasil lam yakum 'alaiha ma'a annaha muhtajatun ilaiha. Lebih ringkasnya kata beliau, perbedaan di antara kedua sisi ini adalah di satu sisi ya bid'ah yang idhafiyah tadi, di satu sisi pelaksanaannya ada dalil yang syar'i. Pelaksanaannya ada dalil yang syar'i. Namun prakteknya, kaifiyahnya, tata cara pelaksanaannya atau keadaan-keadaan ketika dilaksanakan bid'ah tersebut atau rincian-rinciannya, ya detail teknisnya, atau detail teknisnya ini tidak berdiri di atas dalil. Padahal baik sisi perintah ataupun pelaksanaan dua-duanya membutuhkan dalil. Apa maksudnya jamaah? Perintahnya ada. Ya, oke, dari sisi ini iya diperintahkan. Tapi ternyata dari sisi yang lain, apakah pelaksanaannya seperti itu? Contoh misalnya,
Nanti diberikan contoh juga. Cuman ini contoh dari ana sendiri. Sholawat diperintahkan? Jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Tuh perintah kan? Bersolawatlah kalian kepada beliau dan ucapkan salam kepadanya. Tapi dari sisi perintah pensyariatan solawat, bid'ah enggak? Enggak kan? Tapi sekarang pelaksanaannya. Ya, perintah ya dibangun di atas dalil. Sekarang detail teknis pelaksanaan solawat tersebut perlu dalil juga enggak? Perlu. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Kaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, bagaimana kita bersolawat kepadamu? Ya, kemudian Nabi SAW mengucapkan solawat yang dikenal solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dan seterusnya. Ya, ini pelaksanaan dibangun di atas dalil. Dari perintah dibangun dalil, detail teknisnya juga dibangun di atas dalil. Nah, bagaimana dengan bid'ah yang ini? Ternyata dia dari sisi perintah ada dalil, tapi pelaksanaannya tidak dibangun di atas dalil. Ya, sholawat apa? Ya, iya, sholawat hitayu. Ya. Kemudian sholawat nariyah, sholawat apalagi badriyah, apalagi ya pelaksanaan, detail-detail pelaksanaan yang tidak ada, tidak dibangun di atas dalil yang syar'i. Kemudian ketika kita membantah bahwa solawat seperti itu adalah solawat yang bid'ah, mereka larinya ke dalil perintah. Lihat, ketika kita mengatakan bahwa solawat semacam itu, ya, dengan diiringi musik, ada yang joget-joget, bahkan ada yang remix pakai DJ bahkan. Ketika kita mengingkari perbuatan tersebut, mereka larinya ke dalil yang pertama. Mereka mengatakan, sholawat diperintahkan sama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuh, bingung akhirnya bantahnya. Kalau kita mengklasifikasikan seperti ini, kita tahu, iya itu perintahnya. Memang dari satu sisi sholawat ada dalil. Tapi apakah pelaksanaannya liar seperti itu? Seorang bisa dengan seenaknya sendiri melaksanakan meskipun sudah ada perintah? Enggak. Ya, ini yang disebut idhofiyah. Kalau yang hakikiyah tadi, perintah enggak ada, apalagi detail teknis pelaksanaannya enggak ada sama sekali. Jadi blind sudah, gelap gulita. Paham bedanya ya, antara bid'ah hakikiyah dengan idhofiyah ini? Ya. Baik. Kata beliau, li'annal ghaliba wuqu'aha fit ta'abbudiyat la fil 'adatil mahdhah. Karena bid'ah semacam ini itu terjadi pada sisi-sisi ibadah, bukan pada sisi-sisi kebiasaan. Ya, kebanyakan terjadi itu pada sisi ibadah. Ibadahnya sudah ada, ya, tapi kemudian ditambah-tambahkan, dibumbu-bumbui. Perintahnya ada, kemudian dibumbu-bumbui. Adapun kalau bid'ah hakikiyah itu kebanyakan terjadi pada ada, pada kebiasaan-kebiasaan, pada budaya-budaya yang kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Gak ada perintahnya. Kebiasaan-kebiasaan yang mubah sebenarnya, tapi ketika itu dianggap sebagai ibadah, jatuhlah bid'ah. Beliau memberikan contoh, wa min amthilati dzalik, di antara contohnya adzikru adbarus sholawat, yaitu berzikir setelah sholat. Jangan dipotong dulu, ya, berzikir setelah sholat. Au fi ayyi waqtin, atau berzikir gak cuma di setelah sholat, berzikir di waktu apapun. Tapi lihat pelaksanaannya, ala hayatil ijma' bisautin wahid, yaitu zikir berjamaah dipimpin komando satu imam. Ya, dipimpin komando satu imam.
Ketika kita mengingkari hal tersebut, maka mereka membawakan dalil bahwa Nabi SAW dan para sahabat setelah sholat mereka berzikir kok dibid'ah-bid'ahin gitu. Maka kita jawab iya. Itu perintah dari satu sisi. Dalil dari satu sisi itu bukan bid'ah. Namun detail teknis pelaksanaannya itulah yang bid'ah. Au yad'ul imam wan nas yu'amminuna adbaras salawat. Atau misalnya setelah sholat ya imam memimpin doa sedangkan jamaah mengaminkannya. Ya, jamaah mengaminkannya. Di sini kita tidak mengatakan bahwa berdoa setelah sholat secara mutlak itu dilarang alias perbuatan bid'ah. Enggak. Berdoa di dalam sholat ada, setelah sholat ada, disyariatkan. Di mana Nabi SAW diriwayatkan ya setelah melaksanakan sholat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ada doa setelah sholat itu ada. Namun pelaksanaannya apakah dengan dipimpin, dikomandoi dengan satu imam, jamaah tinggal mengaminkannya saja. Karena manusia itu punya hajat sendiri-sendiri jamaah. Kalau berzikir, berdoa, bukan berzikir ya. Kalau berdoa, itu makmum hanya cuman sekedar mengaminkan saja. Hajatnya berbeda dengan imam. Imam punya kebutuhan doa sendiri, sedangkan makmum punya kebutuhan doa sendiri. Maka masing-masing berdoa dengan hajatnya. Imam misalnya berdoa, minta istri lagi. Nah, diaminkan sama makmumnya. Makmumnya ibu-ibu nggak tahu, amin, gitu aja. Ya, maka masing-masing memiliki hajat sendiri-sendiri berdoa. Ya, dengan kebutuhan sendiri-sendiri. Tidak ada di dalam riwayat apapun Nabi SAW, para sahabat memimpin doa dikomando dengan satu imam, itu tidak ada. Ya, orang Indonesia itu bukan orang Indonesia aja ya. Banyak kan orang itu malas, mau instannya saja. Repot Ustaz, enak paling enak wis imam, amin, amin. Gitu. Mau enaknya saja. Ya, dia nggak mau berdoa kepada Allah, pilih instannya, praktis. Ya, cukup imam yang doa, kita tinggal mengaminkan saja. Nah, fadzikru masyru', kata beliau, berzikir itu disyariatkan. Ya, walakin ada'uhu ala hadhil kaifiyah ghairu masyru' wa bid'atun mukhalifatun lis sunnah. Lihat di sini, zikir setelah sholat disyariatkan enggak? Syariatkan. Jadi kalau di seperti koin berarti di sisi yang A, side A enggak bid'ah. Ya, karena ada dalil menunjukkan hal itu. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, yaitu teknis pelaksanaan zikir tersebut dengan cara dikomando oleh satu imam, maka ini yang tidak disyariatkan. Ya, dan itu adalah bid'ah yang menyelisihi sunnah. Karena sunnahnya enggak gitu. Berarti kalau Anda melakukan bid'ah, pasti menentang sunnah yang ada. Pasti meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nggak mungkin orang itu menggabungkan antara bid'ah dengan sunnah dalam satu perbuatan, itu mustahil. Imma kalau Anda melakukan sunnah, maka berarti Anda meninggalkan bid'ah. Atau kalau Anda mengamalkan bid'ah, berarti otomatis Anda meninggalkan sunnah. Nggak bisa jalan bareng-bareng, nggak bisa. Wa min dzalik takhsis yaumin nisf min Sya'ban bi siyamin wa lailatuhu bi qiyamin aw wa lailatihi bi qiyamin. Contoh yang lain misalnya mengkhususkan pada hari pertengahan Sya'ban atau yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Ya, mengkhususkan pada pertengahan Sya'ban dengan berpuasa atau malamnya dengan sholat tahajud. Ingat ya, takhsis, mengkhususkan. Ya. Kemudian wassalatur raghaib fi awwali lailati Jum'ah min Rajab. Ini yang kemarin kita sampaikan ya. Dan melaksanakan sholat raghaib di awal malam Jumat pertama, di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa hadhihi bid'un munkaratun. Semua perbuatan ini adalah bid'ah yang diingkari oleh para ulama. Kemarin kita sampaikan bahkan ulama-ulama Syafi'iyah sekelas Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan hadhihi bid'atun munkaratun qabihatun. Ini adalah bid'ah yang mungkar, yang jelek, kata Imam Asy-Syafi'i.
ketika mengomentari salat raghaib dan mengkhususkan puasa ataupun qiyamul lail di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Baik, maka kalau kita lihat ini bid'ah idhofiyah. Ya, judulnya bid'ah idhofiyah. Kenapa? Puasa ada dalilnya enggak? Ada. Kemudian qiyamul lail, melaksanakan salat malam, ada dalil? Ada. Demikian juga ketika melaksanakan salat. Salat ada dalilnya enggak? Ada. Ya, tapi di sisi yang lain teknis pelaksanaannya, waktunya, ya, mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan Nabi SAW, itulah yang disebut bid'ah. Jadi jangan ketika kita membahas tentang bid'ahnya nisfu Sya'ban, bid'ahnya salat raghaib di bulan Rajab, kemudian Anda membawakan dalil-dalil yang umum tentang disyariatkannya salat malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan di antara malam maka bertahajudlah engkau. Jangan pula Anda membawakan dalil-dalil tentang puasa-puasa sunnah secara umum. Jangan pula Anda membawakan dalil tentang keutamaan-keutamaan salat secara umum. Ya, itu dari satu sisi memang bukan bid'ah. Tapi kalau dikhususkan menjadi sebuah perkara yang bid'ah. Orang mengkhususkan itu harus punya dalil. Ya, agama ini bukan agama perorangan, bukan. Agama ini dibawa oleh Nabi SAW, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Jibril. Bukan dengan perasaan, bukan dengan semau gue. Bukan apa yang srek di hati, enggak. Tapi agama ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalil yang ada. Nah, manakala seorang keluar dari dalil ini, dia hanya mengekor kepada perasaannya, mengekor kepada hawa nafsunya, ini terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah tersebut. Ya. Wahia bid'atun idhofiyah. Ini adalah bid'ah yang disandarkan. Salatnya enggak bid'ah, tahajudnya enggak bid'ah, ya, kemudian puasanya enggak bid'ah, tapi ketika disandarkan, dikhususkan, jadilah bid'ah. Contoh yang lain misalnya membaca, pernah kita contohkan ya, membaca surat Yusuf ketika di waktu seorang wanita sedang hamil. Ya, mengkhususkan, ingat, mengkhususkan membaca surat Yusuf ketika dalam keadaan hamil dengan dasar fadilah, keutamaan, bahwa barang siapa yang sedang hamil kemudian dia membaca surat Yusuf, maka niscaya anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Ada fadhail a'mal di situ. Ada keutamaan yang dia yakini. Maka baca Qur'annya bid'ah enggak? Enggak. Tapi ketika dikhususkan, padahal Nabi tidak pernah mengkhususkan hal tersebut, itulah yang jatuh ke dalam bid'ah. Jangan terus kebalik nanti pemahamannya. Oh, berarti wanita hamil enggak boleh baca surat Yusuf. Nah, ini ya perlu dibentur-benturin tembok kepalanya ini. Kalau ada yang berpemahaman seperti ini. Silakan, orang mau membaca surat apapun dalam keadaan apapun terserah. Ya, selama dia tidak mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Beda kalau misalnya memang ada dalil pengkhususannya. Contoh seperti misalnya seorang mengkhususkan membaca ayat kursi ketika mau tidur. Ada dalil pelaksanaannya itu? Ada. Ya, bahkan iblis yang ngajari kepada Abu Hurairah. Tapi dibenarkan oleh Nabi, bukan berarti ini amalannya iblis. Ya. Yang jadi pegangan kita karena dibenarkan oleh Nabi. Makanya ketika dikasih tahu sama iblis, Abu Hurairah enggak langsung mengamalkan. Tapi diapain dulu sama Abu Hurairah? Ditanyakan dulu kepada Nabi, tepak taigi. Aku diurui wong ibadah kayak gini loh. Kenapa? Karena sumber agama itu tidak boleh datang selain daripada Nabi. Kalau ada yang datang selain daripada Nabi, maka harus dikembalikan kepada Nabi SAW. Ya, ini amalan para salaf yang seharusnya kita melaksanakan hal tersebut. Ustadz, Nabi sekarang sudah meninggal. Kalau kita diajarkan sesuatu oleh seseorang, kemudian ketika kita ragu melaksanakannya, kemana kita tanya kepada Nabi SAW? Ya, baca hadits-hadits Nabi. Ya, Nabi memang sudah meninggal. Nabi SAW meninggalkan warisan-warisannya berupa ilmu. Ya, adakah yang diwariskan oleh Nabi SAW dari apa yang diajarkan oleh orang itu? Ya. Kemudian mengkhususkan surat Al-Kahfi ketika di hari Jumat,
Ya, ada nggak pengkhususan ini dalilnya? Ada. Ya, maka itu tidak disebut sebagai bid'ah. Tapi kalau mengkhususkan yang lainnya, apalagi cuman berdasarkan pengalaman-pengalaman, maka ini nggak bisa dijadikan sandaran dalil. Ya, misalnya seorang dalam keadaan dia itu terjepit. Ya, dalam keadaan terjepit, misalnya ada perampok, ada preman, dia dipalak di depan. Kemudian dia mengamalkan, dia membaca surat apa? Qul huwallahu misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul, terus berulang-ulang. Ya, sampai akhirnya dia ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, enggak jadi dirampok, enggak jadi dipalak. Nah, orang ini enggak boleh kemudian mensyariatkan bahwa apabila kau bertemu dengan rampok, maka bacalah surat Al-Ikhlas sekian kali. Nggak bisa terus menjadi syariat. Oke, kau ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kau berdoa kepada Allah dengan tawasul ayat-ayat tersebut. Ya, dengan tawasul ayat-ayat tersebut. Kau meminta pertolongan kepada Allah dengan tawasul ayat-ayat tersebut. Namun kemudian setelah itu tidak boleh dikhususkan hanya ayat itu yang manjur untuk digunakan sebagai perantara dalam berdoa. Ya, karena muncul orang-orang seperti itu karena pengalamannya, dia pernah ini, maka kemudian menjadi syariat. Baca ini 30 kali, 33 kali, ini 100 kali, kemudian ini 1000 kali. Dari mana? Ya dari pengalaman katanya. Ini pengalaman guru saya seperti ini. Nggak bisa diamalkan. Guru Anda bukan nabi. Nggak bisa mensyariatkan sesuatu. Ya, maka kalau dianjurkan secara umum, apabila kau ditimpa musibah, maka minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan tawasul menggunakan amal soleh, ya, dengan tawasul menggunakan nama-nama Allah, atau tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, ini diperbolehkan. Ya, tapi secara umum tidak dikhususkan, hanya diambil sepotong ayat. Kemudian yang lain, ayat yang ya, dari surat yang lain diambil potongannya, akhirnya jadi sebuah zikir. Zikir ketika menghadapi musibah. Comot ayat ini gitu. Berdasarkan pengalaman. Ya, ini sekali lagi tidak dibenarkan. Baik, kata beliau, li'anna ibadatis salati wassiyam al-aslu fiha al-masyru'iyyah. Kembali kepada puasa atau qiyamul lail di malam nisfu Sya'ban atau salat raghaib di bulan Rajab. Kata beliau, ibadah salat, puasa itu ada asalnya di dalam syariat. Walakin ya'til ibtida' fi takhsisiz zaman. Tapi datang bid'ahnya bukan dalam perintah salat, bukan dalam perintah qiyamul lail, bukan dalam pensyariatan salat. Namun terjadi bid'ah dalam pengkhususan waktu, awil makan, atau mengkhususkan tempat. Ya, seperti berdoa. Berdoa ini ada dalilnya kan? Ya, fad'uuhu khaufan wa tama'. Berdoalah kepada Allah dengan takut dan mengharap. Ada dalilnya. Kemudian dikhususkan tempatnya. Ya. Apa-apa tempat-tempat yang tidak dikhususkan Nabi. Mengkhususkan berdoa di makam wali fulan, mengkhususkan doa di tempat syekh fulan, ya, di makomnya fulan, mengkhususkan berdoa di situ. Ini bid'ah dari segi teknis pelaksanaan tempatnya. Boleh mengkhususkan, tapi harus ditopang dalil. Ya, mengkhususkan doa di tempat misalnya di Ka'bah. Ya, ini ada landasan dalilnya. Ya, kemudian mengkhususkan dari segi waktu berdoa ketika sore hari sebelum matahari tenggelam di hari Jumat, atau mengkhususkan waktu ketika berdoa tatkala sedang safar, tatkala sedang berpuasa, atau ketika dizalimi. Nah, ini waktu-waktu atau tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk dikhususkan berdoa di situ. Selain itu jangan coba untuk mengkhususkannya. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, Anda habis sholat tadi, ya, kemudian berdoa setelah sholat. Ya Allah, berikan aku istri, ya, 2, 3 atau 4. Ya, kedaden, dikabulin doanya sama Allah. Kemudian dia mengatakan kepada yang lain, kalau kau pengen punya istri poligami 4 seperti saya, doa diku hijrah.
Berdoalah di Gua Hijrah. Ini pengalaman. Saya berdoa di situ diijabahi sama Allah Azza wa Jalla. Orang diijabahi itu bukan karena sebab tempat jamaah. Orang diijabahi doanya itu karena keikhlasan dia dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi SAW memaafkan semua penduduk Mekah kecuali segelintir orang yang gak dimaafkan sama Nabi. Bahkan Nabi memerintahkan untuk membunuh, memerangi orang tersebut. Di antara yang tidak dimaafkan Nabi adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dia menjadi DPO. Nabi sudah memerintahkan para sahabat untuk mengejar Ikrimah dan membunuh Ikrimah. Karena perlakuannya kepada Nabi sangat luar biasa. Dia sama bapaknya itu 11-12. Abu Jahal ini, Fir'aunnya umat ini. Apa yang terjadi? Ikrimah bin Abi Jahal kabur duluan naik kapal bersama orang-orang yang lain. Ketika di atas kapal diombang-ambingkan dengan ombak, Ikrimah yang musyrik itu tatkala itu berdoa kepada Allah ikhlas, murni, gak lewat perantara berhala lagi. Dia berdoa kepada Allah dengan murni. Dia membuat agreement, perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma in anjaitani min hadha la ataitu Muhammadan. Ya Allah, apabila kau selamatkan aku dari musibah ini, yaitu diombang-ambingkan, turbulence bahasa kita ya. Ini kapal, turbulensnya kapal gitu. Ya, apabila kau selamatkan aku ya Allah dari musibah ini, sungguh aku akan datangi Muhammad. Maksudnya aku akan beriman kepada Muhammad. Lihat, tatkala dia berdoanya langsung kepada Allah ikhlas, ini orang musyrik memerangi Nabi SAW, bahkan Nabi nggak ridho. Namun ketika dia doanya ikhlas, murni karena Allah Azza wa Jalla, dikabulkan nggak sama Allah? Kabulkan. Ikrimah diselamatkan. Kemudian Ikrimah menempati janjinya, didatangi Nabi SAW dan dia letakkan tangannya di tangan Nabi SAW dan Nabi pun memaafkannya. Ya, jadilah Ikrimah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu menjadi salah satu sahabat Nabi SAW. Jadi Anda kalau doa diijabahi sama Allah, ya doa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla, jangan dianggap karena tempatnya yang keramat. Nggak mesti. Mungkin kalau Anda berdoa di Ka'bah, di Multazam, mungkin. Ya, tapi ketika Anda berdoa dimanapun dan itu dikabulkan, ya jangan dikhususkan tempat itu sebagai tempat yang doa, tempat dikabulkannya doa. Ada keyakinan sebagian orang ada di mana? Air terjun apa itu? Ya, pokoknya di situ itu sering didatangi orang-orang untuk berdoa karena di situ katanya mustajab, ya, make a wish gitu biasanya. Datang ke situ make a wish langsung. Ya, ini semuanya adalah bid'ah. Bid'ahnya dari mana? Pelaksanaan, bukan dari tempat. Bukan dari pensyariatan doanya. Awil kaifiyah atau tata cara pelaksanaannya. Ya, bid'ah mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat, atau bid'ah dari segi pelaksanaannya seperti sholawat tadi. Fa inna dzalika lam ya'ti fi kitab wala sunnah. Ya, tidak datang dalam Al-Qur'an ataupun sunnah tentang hal itu. Fahiya masyru'atun bi'tibari dzatiha. Bi'tibari dzatiha bid'atun bi'tibari ma urida laha. Maka perkara-perkara seperti ini itu disyariatkan dari sisi zatnya. Adapun dari sisi yang lain maka itu bid'ah. Ya, ini perbedaan antara bid'ah hakikiyah dengan bid'ah idhofiyah. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang berapa menit ini? 8 menit. Maksudnya 8 menit ini buyar. 8 menit ini masuk tanya jawab. Ini mau bahas lagi tanggung ini. Iya. Iya. Ana kira itu yang bisa kita sampaikan materi kita di malam hari ini. Dan alhamdulillah ya, ana senang kajian di sini nih karena antum nggak ada yang nanya gitu ya. Jadi, iya. Iya kan? Kan benar gitu kan ya. Oh ada yang nanya.
nggak jadi seneng kalau gitu. Betul. Nah. Ini tadi ada yang mengenai makanan, Ustaz. Kalau seseorang yang vegetarian itu bagaimana, Ustaz? Nah. Dia mengkhususkan. Ya, bagus. Makan ini ya. Ya, seorang yang penganut vegetarian apabila dia melaksanakan hal tersebut karena kekhawatiran kesehatan tubuhnya, memang ada riwayat-riwayat penyakit yang mengharuskan dia memang lebih baik baginya untuk menjadi seperti kambing. Ya vegetarian kan? Enggak. Guyon. Maksudnya dia memakan rumput sih gitu. Ya, masak vegetarian ini wong gak ono sing mangan suket. Rumput laut mungkin iya. Ya, enggak lah. Ini ya, seorang yang memutuskan menjadi seorang vegetarian, meninggalkan daging ya. Vegetarian itu definisinya cuman meninggalkan daging. Atau yang berkaitan dengan hewan. Telur itu dimakan nggak sama vegetarian? Ada yang mau, ada yang enggak ya telur itu ya. Pokoknya berarti yang bukan dari hewan, bukan hewani, nabati dia ya. Nanti mengkhususkan nabati. Tapi kalau memang ada riwayat-riwayat penyakit yang dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya, dan itu sudah berdasarkan pemeriksaan ya, bukan dari dugaan-dugaan saja, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, yang seperti ini tidak mengapa. Seperti misalnya orang punya riwayat apa ya? Anak nggak ahli itu apa kedokteran ini? Asam urat. Asam urat nggak boleh makan daging. Kambing, ayam, bebek, bebek. Ya kalau dia menganggap bahwa makanan-makanan seperti itu bisa semakin menambah sakitnya, kemudian dia tinggalkan dan memilih pola makan yang lebih aman, yaitu dengan memakan sayur-sayuran misalnya, maka tidak ada dosa. Maksudnya tidak menjadi sebuah bid'ah. Kemudian juga misalnya kalau memang dia nggak selera, bukan karena dibuat-buat, memang nggak selera. Ya, ada orang itu yang begitu mencium bau kambing itu sudah mual, ya sudah nggak selera makan sama sekali. Ini nggak bisa dipaksa. Ya, memang bawaannya dia. Ya, ada orang-orang seperti itu. Atau ketika ngelihat ayam, dia juga nggak suka dengan daging ayam. Ya, ini memang bawaan dari dalam dirinya, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia memutuskan menjadi vegetarian hanya mengikuti gaya hidup orang-orang barat. Ya, keren, vegetarian. Wah. Gitu. Pola hidup sehat, vegetarian. Mbako itu juga dari nabati kan, bukan dari hewan kan. Vegetarian misalnya. Mbako itu kan. Ya, kalau yang seperti ini baru dilarang. Dia sengaja meninggalkan makanan yang dihalalkan oleh Allah, kambing. Apalagi kambing ini disunahkan untuk dimakan ya. Ketika kurban misalnya. Seorang yang kurban itu disunahkan tidak boleh semuanya diberikan kepada fakir miskin. Ya, sepertiga diberikan kepada fakir miskin, sepertiga dimakan sendiri oleh dia, sepertiga lain disimpan. Tuh, ada pensyariatan dimakan di situ. Dicontohkan Nabi SAW, Nabi ketika Idul Adha, beliau tidak makan sejak awal berangkat sholat Id. Beliau baru mulai makan ketika hewannya disembelih dan makan langsung dari sesembelihan itu. Ini sunnah ketika Id, berangkat ke masjid, berangkat ke musola maksudnya lapangan ya. Berangkat ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id dalam keadaan Anda tidak sarapan. Ini Idul Adha. Dalam keadaan Anda tidak sarapan. Kapan sarapannya? Bukan ketika pulang sholat. Sarapannya ketika hewan Anda disembelih, langsung Anda masak, kemudian Anda makan. Ya, ini sunnah. Ustadz, luwe Ustadz. Ya, iya. Tapi kalau Idul Fitri kebalikannya ya. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan disunahkan makan dulu karena Idul Fitri, fitr artinya sarapan. Ya, fitr artinya sarapan, bukan kembali suci, bukan. Balik sarapan lagi. Kenapa? Karena hari-hari sebelumnya Anda nggak boleh sarapan. Ya kan?
Hari-hari sebelum Idul Fitri Anda nggak boleh sarapan. Taib. Wis ta, anak kerungu suara krek gitu itu sudah gak enak ini kuping ini. Bunyi robekan kertas ini menyayat hati. Apakah untuk memimpin doa di depan umum bid'ah hanya jika setelah sholat? Jika di luar sholat, semisal setelah kajian atau semisal melakukan doa bersama setelah acara dengan anak yatim, biasanya ada doa bersama juga merupakan bid'ah. Bukankah doa yang dibacakan merupakan doa-doa kebaikan secara umum? Di sini kan dijelaskan oleh beliau, ketika itu menjadi sebuah kebiasaan ya, yang dilakukan secara terus-menerus, ini yang jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Adapun doa ya, yang diaminkan oleh makmum, kalau dalam momen-momen tertentu, nah itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW juga tatkala berkhutbah misalnya, beliau juga menyelipkan doa-doa di situ, diaminkan oleh para sahabat. Ya, tapi apakah itu menjadi sebuah rutinitas? Enggak. Beda dengan doa yang dipimpin setelah sholat, saben mari sholat seperti itu terus, menjadi sebuah rutinitas. Ya, berarti bukan termasuk secara umum doa yang dipimpin itu sudah pasti bid'ah. Kunut gimana? Doa kunut dipimpin enggak? Dipimpin. Detail teknis pelaksanaannya ada, nggak ada masalah. Ya, yang dicontohkan oleh beliau di sini adalah mengkhususkan setelah sholat dengan doa bersama dikomandoi oleh satu imam. Tapi kalau doa bersama-sama beda ya, doa bersama dengan doa bersama-sama. Masing-masing berdoa dengan lafal mereka sendiri-sendiri. Iya, wallahu a'lam. Ini belum ini. Apakah disyariatkan setiap bayi lahir terus ari-arinya dikubur di depan rumah? Apakah ada contoh dari Rasul SAW? Kalau dikubur iya. Ya, artinya pendalilan umum bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh manusia itu kembalinya harus ke tanah. Dari sini para ulama menganjurkan, disunahkan juga ketika kita potong rambut, ya, potong kuku, ada bagian tubuh kita yang terlepas dari kita, itu seharusnya dikubur juga. Ya, seharusnya disunahkan dikubur juga. Ya, maka ari-ari juga bagian dari tubuh manusia. Maka disunahkan untuk dikubur, tapi dikhususkan di depan rumah atau nanti dikasih lampu. Nah, ini yang detail teknis pelaksanaannya yang diada-adakan. Kalau dikubur iya. Kalau dibuang janganlah. Karena yang pertama bisa menyebabkan mudarat seperti bau busuk misalnya. Kalau bau busuk ini dicium oleh orang, kemudian dia melaknat yang membuang itu, kena Anda. Iya, kita saja nggak boleh kencing di tempat-tempat yang di situ dilaknat. Apabila orang menciumnya, dilaknat ya. Sopo sing nguyu nang kene iki, mandar celoko. Itu kena Anda. Kenapa? Dia terzalimi gara-gara bau tidak sedap. Iya kan? Sedangkan Nabi mengatakan wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi tidak ada pembatas. Ya, tidak ada pemisah, hijab antara doa tersebut dengan Allah Azza wa Jalla. Maka hari-hari juga jangan ya dibuang di tempat-tempat yang apalagi dibuang di kali, nanti bisa bikin banjir lah apa, jangan. Kapan seseorang bisa dikatakan telah tegak hujjah? Ya, ketika sudah diberitahu, dihilangkan syubhat-syubhatnya, kemudian diruntuhkan tembok-tembok penghalangnya, itu baru bisa ditegakkan hujjah. Kalau yang berkaitan dengan vonis kafir misalnya, kapan seorang itu bisa divonis kafir secara individu, maka harus ditegakkan hujjah. Nah, yang menegakkan hujjah ini adalah orang yang bisa menegakkan hujjah tersebut. Orang yang ketika divonis kafir, fulan kafir, langsung duding orangnya. Vonis ini itu tidak bisa sampai kepada orangnya kecuali dia melewati tembok-tembok pemisah, tembok-tembok yang menghalangi. Ya, itu yang disebut oleh para ulama dengan mawani'ut takfir, penghalang-penghalang vonis kafir.
Tembok yang pertama, apakah dia itu orang yang jahil, tidak tahu kalau itu perbuatan kufur, ataukah dia orang yang tahu? Vonis kedua, tembok kedua, apakah dia ketika melakukan kekufuran tersebut itu dari keinginannya sendiri atau dipaksa sama orang lain? Tembok penghalang yang ketiga adalah apakah ketika dia melakukan perbuatan kufur tersebut itu karena kesadaran dirinya atau karena tidak sadar alias terpeleset, tergelincir. Nah itu harus dihilangkan dulu ini tiga-tiga ini. Jangan langsung ketika seorang melakukan perbuatan kufur langsung divonis orangnya murtad. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ya sayangnya orang-orang mengatakan kita ini suka mengkafirkan, bahkan kita orang yang paling hati-hati dalam mengkafirkan individu. Kalau perbuatan iya, ya perbuatan kita lantang mengatakan yang nyungsep di kuburan apa hukumnya? Kafir. Yang datang ke dukun kafir. Jelas hukumnya. Tapi orang perorangannya enggak, ditegakkan hujah terlebih dahulu. Yang menegakkan hujah ini adalah orang-orang yang berilmu. Para ulama, bukan orang perorangan yang jahil. Dia sendiri nggak tahu tentang hukum syar'i, nggak tahu tentang kaidah-kaidah dalam mengkafirkan, serta-merta dia mengkafirkan saudaranya. Enggak. Kalau masih bingung, saya berikan permisalan. Ibarat orang yang kena virus corona. Ada orang yang batuk-batuk. Ya kan? Ada orang yang batuk-batuk. Bersin-bersin, wahing-wahing bahasa kita. Kemudian umbele meler. Demam, greges awake. Ya, ketika di tensi, bukan tensi, di apa? Ya, dicek darahnya. Suhu tubuhnya ternyata tinggi. Kemudian dia itu baru datang dari Wuhan. Oh, kurang apa coba? Gejala-gejalanya itu sudah lengkap. Sudah, saya ulangi ya, sudah bersin-bersin, batuk-batuk, ya, pilek, umbel meler, ngreges awake, baru datang dari Wuhan, kemudian dia habis kontak sama pasien corona positif yang sudah mati. Tuh, gejalanya sudah jelas kan? Ini orang corona ini, belum tentu. Harus apa dulu? Harus cek dulu. Ya, yang ngecek ini siapa yang bisa? Dokter. Nggak bisa orang perorangan ngecek, nggak bisa. Demikian juga dalam vonis kafir, ibarat seperti itu. Tanda-tandanya sudah jelas. Ustaz fulan ini, dia kemarin saya lihat nyungsep di kuburan. Saya lihat dia itu datang ke dukun paranormal. Saya lihat dia kemarin itu misalnya, atau saya lihat dia itu teman-temannya ini orang-orang yang tadi berkutat dengan kesyirikan, berkutat dengan kekufuran. Kemudian status-statusnya di Facebook, di medsos itu ngeri-ngeri, berbau syirik, berbau kufur. Tuh tanda-tandanya sudah jelas. Bisa nggak langsung divonis kafir? Nggak bisa. Kekhawatiran iya ada, boleh. Ya, khawatir, suspek kalau orang ini jangan-jangan kufur. Tapi langsung memvonis, memastikannya ini harus butuh ditegakkan hujah. Sama seperti corona tadi, kekhawatiran boleh. Khawatir, Anda menjaga diri darinya, tidak melakukan kontak dengannya. Suspek dia masihan. Nggak bisa divonis positif corona, itu dokter yang memvonisnya. Ya, tapi kalau berhati-hati mengkhawatirkan ada. Ya, wallahu a'lam. Dan anehnya orang-orang itu, kalau sama suspek corona, itu langsung semburat. Semburat langsung, takutnya luar biasa. Kenapa? Karena dia khawatir menyebarkan virus. Coba di sini ada satu orang yang tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Buyar gak ini pengajiannya? Buyar pengajiannya, semburat. Dia sama virus corona takut. Padahal virus corona ini adalah musibah dunia. Ya boleh takut, gak ada masalah, musibah dunia. Tapi seharusnya dia harus lebih takut kepada penyebar syubhat. Ya, penyebar virus takut, tapi harusnya lebih bahaya lagi penyebar syubhat. Apa? Wis tau cok krek. Sudah ini terakhir ini jamaah. Nah, ini terakhir tak bisa. Ini dua lagi ini tuh. Wis tahu.
E3 ini loh. Padahal orang yang menyebarkan virus syirik, menyebarkan virus bid'ah, ya, menyebarkan syubhat, ini lebih bahaya daripada virus corona, penyebar virus corona tadi. Karena kalau virus kesyirikan itu dampaknya bukan cuma di dunia, tapi dampaknya kekal di neraka selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Kalau mati kena corona tapi dia ahli tauhid, gimana? Diampuni dosanya sama Allah. Karena virus coronanya itu, penyakitnya itu menggugurkan dosa-dosanya kalau dia ikhlas, sabar menerima ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bahayanya lagi antara penyebar virus corona sama penyebar syubhat, ini bahayanya ini. Antum ketika melihat di YouTube orang yang positif corona, Anda lihat beritanya di YouTube, kita positif corona ini. Bisa nular nggak? Antum cuman lihat tok di YouTube itu. Ya. Ada berita tentang orang positif corona. Didelok nora ini. Keadaannya gimana, terbaring di rumah. Antum dengan melihat gitu tok bisa nular nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ngelihat penyebar syubhat di YouTube, bisa jemaah. Tuh bahayanya penyebar syubhat daripada penyebar corona. Ya, wallahu alam. Terakhir. Iki hari-hari mana? Apakah mengubur hari-hari itu disertai garam dan alat tulis? Nah, ada jemaah. Apakah dibenarkan saat bayi lahir itu diadzani? Ya, hadis yang datang tentang mengadzani bayi, di mana Nabi mengadzani Al-Hasan, itu datang dengan riwayat yang lemah, dilemahkan oleh para ulama, sehingga tidak bisa dijadikan landasan dalil. Yang sunnah ketika bayi lahir adalah tahnik, ya, tahnik, yaitu dengan mengunyah kurma, ya, kemudian diambil sebagian ketika sudah tercampur, kurmanya sudah halus, tercampur dengan liur sang ayah, kemudian diberikan kepada sang bayi yang baru lahir itu. Cuman di sini tetap harus diperhatikan sisi kesehatannya. Jangan terus bapaknya kok tahu sikatan, mampu gitu. Apalagi yang rokokan lagi. Iya. Jangan, maka usahakan mulut dalam keadaan bersih. Ya, mulut dalam keadaan bersih. Ya, kumur-kumur dulu, mungkin dengan antiseptik ya. Dengan betadine, listerin, kumur dengan antiseptik, ya, sikat gigi terlebih dahulu, usahakan bersih mulutnya, kemudian baru ditahnik, ya, wallahu alam. Tapi jamaah sudah ya. Ini ada lagi. Terus. Ya satu ya, satu ya tuh. Sini. Nah ini. Enak tak baca, jadi kalau nggak tahu tak balik no. Lah Ustadz sik nerimo, tolong wocokno ae. Bagaimana jika ada seorang kerabat yang berasal dari mazhab lain mengajak diskusi mengenai agama dan ternyata terdapat perbedaan? Bagaimana sikap kita? Ini kalau mazhab, perbedaan mazhab, ya, antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, ini boleh didiskusikan tapi dengan ilmiah. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, maka tetap tidak saling menyalahkan dan tetap menghormati pendapat masing-masing. Karena perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah seperti ini, itu sikap kita toleran. Ya, perhatikan garis bawah ini. Kalau perbedaan terjadi pada masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah yang terjadi antara imam-imam mazhab, ya maka perbedaan seperti ini kita sikapnya toleran. Tapi kalau perbedaan terjadi pada masalah usul, masalah pokok yang para salaf dahulu sepakat tidak ada perbedaan pada mereka, tapi kemudian sekarang terjadi perbedaan, ada yang berbeda dengan itu, maka sikap kita intoleran. Ya, tidak menerima perbedaan tersebut. Ya, ini harus dipahami. Ustaz, bagaimana bedain usul sama cabang? Nah, ini belajar. Iya, nggak bisa terus langsung datang di Go Hijrah. Satu kali pertemuan bisa membedakan usul dengan furu', nggak bisa. Ya.
Apakah harus memberitahukan hingga tuntas ataukah kita harus menengahi dengan perkataan-perkataan yang bersifat toleransi agar tidak berujung dengan putusnya silaturahmi? Ini kalau dibicarakan dengan pembicaraan-pembicaraan yang bukan pada ahlinya, maka sebaiknya tinggalkan. Karena nanti jatuh pada debat kusir jamaah. Iya, jatuh pada perdebatan-perdebatan yang ujung-ujungnya nanti ejek-ejekan. Nah, itu terjadi jamaah. Kita dulu di medsos paling senang debat-debatan. Melok grup ini, ya, semua yang ini didebati satu-satu. Awalnya ilmiah komen-komennya. Ternyata bawah-bawahnya sudah ejek-ejekan. Iya, saling mengolok satu dengan yang lain. Muka aspal. Awalnya ilmiah. Dibawakan dalil, qala Allah, Imam Syafi'i berkata, awalnya masih teratur. Dibiarkan terus-terusan, akhirnya ejek-ejekan fisik. Ya, raimu. Nah, itu terjadi seperti itu. Ada yang debat antar lintas agama. Antara Kristen dengan Islam, Nasrani dengan Islam. Awalnya debat secara ilmiah, dibawakan dalil-dalil dari Quran, ya, dibawakan juga dalil-dalil dari Bible. Wow. Akhirnya debat berujung pada ejek-ejekan Tuhan. Tuhanmu katok-antok ngono. Nah, ini sudah nggak sehat seperti ini. Nggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela sesembahan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nanti mereka akan mencela Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh perdebatan-perdebatan seperti ini. Sampaikan kalau sudah mulai tensinya memanas, sudah mulai nggak sehat lagi. Apalagi yang Anda ajak diskusi ini orang yang nggak punya pemahaman agama, hanya mengikuti katanya ini dan katanya ini, maka tinggalkan. Ya, karena di antara usulus sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad, tarkul jidali wal mira, meninggalkan perdebatan dan debat, meninggalkan perdebatan dan diskusi-diskusi yang semacam ini, nggak sehat seperti ini. Ya, Nabi SAW berkata, beliau menjanjikan ya istana di surga bagi yang meninggalkan perdebatan, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Ya, tapi demi menjaga agama, demi menjaga keluarga seperti tadi, maka lebih baik ditinggalkan diskusi-diskusi semacam itu. Cuman kalau Anda mungkin berada di universitas, ya, Anda kuliah di satu perguruan tinggi Islam, ya, yang benar, ya, kemudian di situ terjadi diskusi, biasanya kan seperti itu. Anda presentasi, kemudian materi Anda didiskusikan setelah pemaparan presentasi itu. Nah, ini selama dalam koridor batasan ilmu syar'i, batasan ilmu yang benar, dibenarkan, maka tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah nggak sehat, hanya berujung pada debat kusir, eyel-eyelan, cari pembenaran, bukan nyari kebenaran, maka tinggalkan. Ya, agama yang kita pegang ini jelas. Meskipun kita tidak mau berdebat, tetap agama ini benar. Ya, jangan dianggap yang menang debat itu benar, enggak. Terkadang orang yang berdebat, orang yang memiliki pemahaman ilmu yang sedikit, sehingga dia tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Kita lihat sebagian orang yang berani berdebat dengan orang-orang Nasrani. Ada, saya pernah lihat satu video di YouTube itu, perdebatan dengan orang-orang Nasrani. Berdebat dengan pastor. Kalau saya mau fair, justru yang menguasai, yang terlihat menonjol adalah pasturnya daripada ustadznya. Bukan di sini kita membela kebenaran orang-orang Kristen, tidak. Dari mana kita tahu? Pastor begitu menguasai materi, sedangkan ustadz yang Islam ini tidak menguasai materinya. Bahkan gak bisa bahasa Arab, pasturnya bisa bahasa Arab. Nah, kemudian setelah dilihat, ternyata yang komentar di situ menunjukkan bahwa yang ustadz kalah. Ya, karena memang secara berlangsungnya perdebatan tersebut, yang pastor lebih, pendetanya lebih menguasai jalannya diskusi, jalannya debat. Sedangkan ustadznya hao, gagok-gagok gitu. Sehingga orang-orang menganggap di sini yang unggul adalah Kristennya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka justru mengecap bahwa Islam ini memang agama yang tidak benar. Ini Kristen yang benar. Loh, kekalahan seorang ustadz dalam debatnya
bukan menjadikan dalil bahwa agama yang dianutnya itu salah. Sedangkan yang menang debat berarti agamanya benar, pemahamannya benar, belum tentu. Seperti tadi, ustadznya memang tidak menguasai materi, kalah. Terus yang disalahkan siapa? Islamnya, dia tidak mewakili Islam. Ya, dia tidak mewakili Islam. Ya, makanya ini kenapa kita tidak gampang-gampang menerima perdebatan. Tuh Salafi nggak mau debat. Ya, kalah, wedi kalah gitu. Bukan masalah takut kalahnya. Ya, masalahnya di sini adalah dampak yang terjadi ketika seorang misalnya tidak memiliki ilmu yang benar, kemudian dia berani berdebat, ya, dan ketika dia debat ternyata dia ditaklukkan oleh lawannya, maka nanti yang terjadi adalah paham yang dianutnya. Tuh lihat, manhaj salaf itu rapuh. Tuh iya yang debat Umar Baladraf. Ya coba kalau sama ulama-ulama yang kompeten di bidangnya, ya beda lagi urusannya. Paham maksudnya di jamaah? Iya. Tapi anak kira ini, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis kita. Apabila benar itu datangnya dari Allah, dan apabila kesalahan dari diri saya pribadi, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.